وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah ya mas sekalian, alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, memberikan karunia iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah, kemudian zikir sebentar, dan sekarang majelis ilmu, kemudian nanti insya Allah dilanjutkan dengan majelis sarapan bersama yang insya Allah dan semoga senantiasa diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga juga amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja bisa mengantarkan kita semuanya kelak mendapatkan anugerah husnul khotimah. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu anjuran kebiasaan, dan kita diharapkan untuk bisa menunaikannya sebagaimana yang diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tentang bagaimana agar supaya hari esok lebih bagus daripada hari sekarang. Yang namanya waktu itu akan terus berjalan, apapun keadaan kita. Bulan berganti, pekan berganti, tahun berganti. Sekarang kita sudah tahu-tahu di akhir bulan Rajab, sebentar lagi Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Padahal sepertinya Ramadan baru kemarin ya. Sekarang sudah datang lagi mulai lagi. Lalu ditanyanya. Itulah memang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah bagaimana caranya ketika waktu terus berjalan ke sana, usia kita semakin berkurang, bisa menjadi lebih bagus. Akhirnya. Sebentar terkait dengan masalah waktu, Allah Subhanahu wa taala kalau jangan perhatikan dalam Al-Qur'an, redaksi Allah itu memakai kata sumpah. Wah, demi. Artinya apa? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada dan enggak bakal ada teknologi yang bisa memperlambat atau menghentikan waktu. Dengan ini ada dalam Quran, ada wadduha, ada walail, ada wanaha, pokoknya skala satu yang berapa waktu. Ada wal asr. Dengan masih ingat enggak dulu ketika masih kecil? Enggak tahu sekarang ya. Di sekolah kita itu sebelum pulang baca surat apa? Sebelum pulang, waktu kecil dulu masih. Sedih. Sekarang masih enggak itu? Saya cari-cari ya, kenapa ya dulu itu kita sebelum bulan suruh baca wal-asr dulu bareng-bareng gitu. Ternyata di situ memang ada sesuatu. Menurut Imam Syafi'i kan mengatakan bahwasanya surat Al-Asr itu sepertiganya Al-Quran isinya. Kan di situ wal-asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu lumayan sekali kalau nggak tahu sekarang anak SD masih mana di SD masih baca surat itu nggak tahu kamu ulang. Masih nggak? Bagus. Di dalam Al-Quran orangnya pakai sumpah semuanya. Itu merupakan hak Allah SWT. Nah, yang penting adalah bagaimana kita agar semuanya bisa semakin ke sana, hari, bulan, tahun semakin menjadi lebih bagus. Suatu ketika beliau sempat memperingatkan kepada para sahabat-sahabatnya dan kita semuanya sebagai umatnya, yaitu begini kata beliau. Hati-hati kata beliau, ada nikmatan, ada dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Nah, kata beliau, ada dua nikmat semua orang dapat. Tapi sayangnya, kata beliau, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak orang yang terlena dengan dua nikmat ini alias kurang perhatian. Tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Apa itu kata beliau? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semua orang saya pastikan punya dua nikmat ini.
Entah orang yang kayanya seperti apa, miskinnya kayak apa, pintarnya kayak apa, tidak pintarnya kayak apa, semuanya punya nikmat. Cuma kata beliau, banyak orang yang mazlum ya ketika perhatikan. Sementara kalau tidak perhatikan dalam surat Al-Maidah 48 itu fastabiqul khairat ilayya marji'ukum jami'an. Dia kata Allah, istabiqul khairat, kita harus berlomba-lomba dalam masalah kebaikan apapun itu. Entah itu untuk kepentingan dunia atau untuk kepentingan akhirat. Kenapa? Kata Allah SWT, ilayya marji'ukum jami'an. Karena kalian semuanya akan kembali kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala masalahnya. Nah, ini dia. Ya, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Maidah 48 itu. Nah, ada sebuah asar. Ini asar ya, bukan hadis, tapi asar dari Ibnu Umar. Apa katanya? Ini sering kali dikatakan hadis ya, bukan hadis sebenarnya. Asar, ucapan para sahabat ya. Apa katanya? Idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiris masa. Kalau engkau berada di waktu sore, enggak usah nunggu pagi. Kalau berada di waktu pagi, nggak usah nunggu sore. Maksudnya apa? Ulama hadis menjelaskan, kalau kita sudah punya ketentuan untuk melakukan khairat tadi, itu kebaikan-kebaikan di waktu pagi, nggak usah nanti nunggu sore, alias nggak usah ditunda. Ini mohon maaf ya, ada penelitian. Umat kita itu suka nunda-nunda, dalam bahasa Arab namanya taswif, tasawuf, nunda-nunda. Mau rajin sholat nunda ketika sudah pensiun baru mau rajin infak nunda. Anak-anak wali kami ya begitu ya, mau belajar rajin nunda ketika mau malam ujian toh. Nah, ini masalah besar. Ada penyakit namanya taswif, saufa, akan itu udah. Nah, padahal ada asar gitu. Wah, udah duluan ini. Ngopi depan. Enggak terus aja gitu. Jadi ada nomor kalau kita sudah kerentak waktu pagi, nggak usah nunggu waktu sore, langsung segera dilakukan ya. Karena apa? Menurut penjelasan ulama hadis, kita kan belum tentu usia sampai sore. Masalahnya, siapa yang bisa nanggung sampai sore? Makanya segera. Jadi kita akan perjelas secara rinci dalam pembicaraan berikutnya. Kita cerita malah nanti bersama. Nah, kalau waktu sore sudah punya kerentak untuk melakukan sesuatu kebaikan, nggak usah nunggu waktu pagi. Karena siapa yang bisa menjamin masih bisa naik pagi. Nah, kadang-kadang ini mohon maaf ya, terutama adik-adik mana yang mahasiswa ya, apa namanya, buang jauh-jauh penyakit taswif itu, ya, yaitu nunda-nunda, baru ketika sudah numpuk baru gitu, ya. Kalau apa namanya, kalau mau dipepet baru dapat. Nah, jamaah sekalian rahimahullah, untuk menunaikan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi, memang butuh bantuan yang maha segala-galanya. Jadi biasakan kalau kita mau melakukan sesuatu, yang pertama utama mohon dulu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena semaksimal apapun usaha kita, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak berkenan, enggak bakal jalan masalahnya. Nah, makanya kemudian akan saya awali dengan sebuah doa. Yang doa ini insyaallah di antara jenengan sudah ada yang hafal. Nanti kalau ada yang belum hafal, yang hafal mengajarkan yang belum hafal. Kalau ada grup di masjid ini nanti di-share aja doa itu. Doanya ada di dalam Sahih Muslim. Riwayat dari Abu Hurairah. Ya. Apa katanya? Beliau sering berdoa dengan doa seperti ini. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Sama-sama sing apa? Nah, berarti nanti Amir ada grup ya. Nanti ini punya sekali masalahnya. Ya, sering saya dicurhat, Pak ini. Pokoknya pertama-tama kita harus doa aja. Kalau kita semakin sangat terasa semakin berat gitu kan, doa aja kepada Allah. Dengan doa tersebut, insyaallah diberi keringanan nanti. Nanti di share, dihafalkan, nanti ketemu lagi ujian ya. Nah, kita berjalan satu-satu. Kenapa kok Rasulullah mengajarkan doa ini? Yang pertama tadi,
Allahumma aslih din, urusan agama. Jangan kalau saya tanya, semakin kesana menjalankan ajaran agama semakin mudah semakin sulit. Nah, ya Pak. Jangan perhatikan anak-anak SMP, SMA itu, ya. Semakin kesana, kira-kira semakin rajin sholat atau semakin rajin ngaji apa katanya? Jangan perhatikan pada muslim. Semakin kesana, dulu kita masih ingat ya. Kalau harus maghrib selalu ngaji dulu ya. Kita masih kecil ya. Sekarang kira-kira baru maghrib ngapain anak-anak? Langsung mungkin. Banyak saya didekati oleh orang tua, karena Pak. Nah, doakan aja dulu, karena semuanya ada Allah SWT. Doakan, yang paling baru itu Allah SWT. Ya. Nah, urusan agama ini mohon maaf ya. Kenapa Pak ini penting sekali? Sehingga Rasulullah meletakkan yang pertama. Allahumma aslih din, alladzi huwa ismatu amri. Menjadi kompas kehidupan kita. Urusan din. Ini kalau dinnya nggak beres, naudzubillah min dzalik. Ya. Sementara, jangan kalau teliti, semua keluarga, kalau dengan tanya, kira-kira pengen nggak memiliki anak putra putri soleh-solehah? Jawabannya pasti pengen. Kalau jangan teliti, tanya kepada para istri, pengen nggak punya suami yang soleh? Pasti pengen. Teliti, tanya kepada para suami, pengen nggak punya istri yang solehah? Pasti. Jawabannya dengan apa? Dengan uang sebobok nggak bisa menjadi soleh-solehah. Dengan nilai matematika 10 nggak bisa. Satu-satunya adalah dengan moralitas agama, din. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, nggak boleh pintar, nggak boleh punya jabatan kali ya. Kita boleh itu semuanya. Tapi kalau urusan din diabaikan, jadi masalah. Makanya mudah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin ada ibu-ibu, Pak, anak saya itu agak korak. Tahu korak? Korak itu bahasa Jawa Timur ya. Apa ya dalam bahasa kita ya? Preman dulu. Apa istilahnya? No, bukan orang lah. Kalau orang kan korak. Jangan cari di kamus Jawa Timur itu korak. Preman lah. Jadi pokoknya perilakunya saya bilang mohon maaf, sepanjang dia itu masih punya nyawa, sepanjang juga dia masih bisa berubah. Dan perubahan itu harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping dengan usaha-usaha tertentu. Alhamdulillah dia berusaha untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya seorang ibu kan mustajab insyaallah. Karena betul itu anak yang kemarinnya sobo arkik, ya malam gitu kan. Sekarang alhamdulillah sobo masjid katanya. Ada apa saja? Ya, sambil kemudian sedikit ingat. Nah ini dia aslih dini alladzi huwa ismatu. Nah, insya Allah kita semua sudah beragama, beriman dan sebagainya. Cuma ke depan harus lebih bagus lagi. Harus lebih bagus lagi. Ya, kita semuanya insya Allah sudah menjalankan segala sesuatu. Yang perlu saya ingatkan adalah kita berusaha untuk istiqomah. Mohon maaf, menurut ulama tafsir istiqomah itu artinya adalah menunaikan apa yang sudah kita pahami, kita tahu dari anjuran dan ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita sudah paham, tahu kok enggak kita lakukan, kita nggak istiqomah itu. Contoh misalnya, kita sudah paham di kajian manapun ya, kita sering dengar bahwasanya anjuran Rasulullah SAW kalau minum makan pakai tangan kanan. Kok kemudian kita masih kawan kiri, berarti nggak istiqomah tuh. Itu pertama. Jadi menunaikan kan ayatnya kan dalam surat Fussilat ayat 30 itu kan jangan perhatikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Mengaku beriman kepada Allah, kemudian istaqamu, ada menjalankan. Nah, pengertian kedua membiasakan kemudian apa yang sudah dijalankan itu. Itu dia. Insya Allah kita sudah berusaha untuk menjalankan. Ya sudah banyak pengajian yang sudah kita hadiri, kita paham, kita berusaha untuk menunaikan. Nah, ke depan ini untuk kelas-kelas kita, kelasnya Al-Mu'minin ini ya, harus tingkatkan kembali. Ada dua hal saja yang ingin saya garisbawahi. Apa itu? Karena ini kebetulan pas Rajab ya, Rajab itu biasanya kan berhubungan dengan salah satu ibadah. Dan ibadah ini memang yang paling prinsip dalam Islam. Apa itu ibadah salat? Ini mohon maaf kenapa kok masih saya perhatikan, karena saya sering masih di masjid itu
Seringkali kadang-kadang saya melihat orang salat Allahu Akbar masih ada kesalahan kemari, nggak boleh. Nah, ini perlu kita pahami, ya. Jadi Allahu Akbar masih lihat sana. Bahkan mohon maaf ya, pernah satu ketika di salah satu masjid itu saya masuk, saya terlambat gitu. Nah, rupanya di sok belakang itu, ketika pas saya masuk, dia lihat ke saya, padahal dia sudah sholat ya. Dia sudah sholat padahal. Nah, ketika saya refleks, ketika beliau itu lihat ke saya senyum. Dan dia juga senyum. Begini. Mungkin salah sombong. Ya, saya nggak salah menjaga saya refleks kalau senyumnya. Betul parah. Jadi saya berasa ini sekali matanya, ya. Jadi ya itu masalah. Oleh karena itu mohon maaf ke depan, ya. Itu termasuk juga ini saya kalau perhatikan anak-anak kita, ya. Kadang-kadang kalau sholat itu patas, tahu patas ya, cepat gitu kan. Saya pernah perhatikan itu saja. Di satu masjid kita sudah selesai, ada orang nggak salah sholat asar, ya. Ada orang masuk kemudian dia terlambat, cepat nih. Iya bang, saya itu kalau sholat nggak khusyuk. Oke, saya cepat ya. Nah, saya bilang, mohon maaf Bapak, khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat, tapi syarat sahnya sholat itu tumakninah. Alias kalau rukuk ya harus rukuk, berdiri ya berdiri, jangan ngeper. Tahu ngeper ya? Rukuk belum sempurna sudah tidak belum sempurna sudah sujud belum sempurna sudah duduk. Nah kalau begitu sholatnya asal kalau tujuan tadi. Tapi kalau urusan khusyuk dan tidak khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat lah ya. Syarat menentukan kesempurnaan sholat betul, tapi bukan syarat sahnya. Kalau syarat sahnya sholat khusyuk, naudzubillah min dzalik, sholat kita nggak sah semua itu. Udah deh, kita ngaku semuanya, Allahu Akbar. Insya Allah masih connect bacaannya. Untuk rakaat kedua, Allahu Akbar, sudah mikir tuh. Tuh, lombok larang kayak gitu. Iya. Mikir kesana kemari. Nah, untungnya khusyuk itu bukan urusan saya. Ya, tapi kesempurnaan sholat betul ya. Nah, kalau jenengan sholat doyan kesana kemari ya masih sah sih, tapi nilainya kurang. Nah, itulah kemudian, mohon maaf, perlu kita tingkatkan ya Pak. Itulah kemudian, mohon maaf, beliau pernah bersabda seperti begini, "Mamin muslimin," kita semuanya orang muslim, yusolli, sholat, illa kutiba lahu, kecuali dinilai. Jadi malaikat akan menilai salat itu. Usruha, tusuha, semunuha, subuha, tusuha, pemusuha, rubuha, sulusuha, nisbuha. Jadi nilai salat kita itu mungkin 10, 10, 9, 10, 8, 10, 7, 10, 5, 10, 4, 3, setengah. Jadi kata beliau, kata Rasulullah SAW, salatnya umatku ini termasuk umat Masjid Al-Mu'minin ini, nilainya cuma separuh, nggak sampai 100 Pak, 50 tok, nggak bisa nilai 100 kamu sempurna ya. Jadi kita harus akui. Wow, kadang-kadang saya ngetes itu anak-anak itu seringkali jamaah gitu kan, saya ingat, saya tanya, tadi salat pertama imam baca surat apa? Apa ya tadi ya? Rakaat kedua baju sholat apa ya? Berarti kan benar gitu kan? Ya mungkin nilainya 9, mungkin 8 gitu. Tapi masih menilai, masih sah. Nah, agar supaya nilainya bertambah, kita anjurkan dan diajarkan Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah. Itu dia. Jadi walaupun dengan sholatnya tadi kurang sempurna seperti itu, kan masih kali 27 kalau berjamaah ya. Kalau nggak jamaah kan cuma 1 aja. Nilainya 109, 1,5. Nah, ke depan mari, ya apalagi ini sudah mendekati Ramadan, gitu kan. Kita berusaha meringankan. Nah, mohon maaf, Bapak Ibu yang sudah punya anak laki-laki, kita ajak untuk segera bisa sering ya, sergap ke masjid. Karena dengan begitu insya Allah nilai
ibadah sholat kita akan bertambah. Di samping itu dalam riwayat yang lain, karena nilai ibadah fardu sholat kita tadi itu keadaannya seperti begitu, samping ditutupi dengan jamaah tadi agar supaya lebih sempurna nilainya, Rasulullah SAW juga mengajarkan agar supaya memperbanyak salat-salat sunnah. Perbanyak salat sunnah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, insya Allah ketika kita sering atau banyak-banyak bersujud, insya Allah Allah SWT akan mudahkan baginya bagi orang tersebut untuk senantiasa mendapatkan jannatul na'im, insya Allah. Nah, ini dia, ya. Jadi urusan ibadah. Jadi yang sudah kita lakukan selama ini alhamdulillah sudah bagus. Kita berusaha tingkatkan kembali. Yang belum biasa bangun sebelum subuh, kita berusaha untuk bangun sebelum subuh. Yang belum biasa sholat duha, kita berusaha untuk sholat. Dan begitu seterusnya. Yang belum biasa sholat qobliyah atau ba'diyah, kita berusaha untuk itu. Nah, apa yang sekalian rahimakumullah, anak-anak kita yang belum terbiasa atau mungkin juga paman kita atau mungkin juga bapak kita atau mungkin juga mbah kum kita gitu kan, itu kan sebetulnya sangat dianjurkan untuk masjid, tapi kok belum gitu kan. Padahal kan mohon maaf, ini masjid umum ini biasa dipakai Jumatan. Kalau Jumatan penuh enggak? Kalau enggak Jumatan? Ayo itu bisa. Ayo kita tanya. Baik. Itu urusan ibadah salat ya. Kenapa kok ini ibadah salat yang perlu saya garis bawahi? Karena satu-satunya syariat Islam yang pensyariatannya melalui peristiwa istimewa ya cuma salat ya. Ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa itu melalui perantara Jibril alaihissalam. Tapi kalau salat kan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui peristiwa Islam. Dan kalau kita lihat, dengan perhatikan para ulama itu memberikan komentar, hanya ibadah salat yang sifatnya dawam itu kontinu, nggak ada uzur apapun. Kalau haji kan orang kalau nggak mampu boleh nggak bisa haji, boleh, nggak ada kemampuan. Orang yang zakat, misalkan hartanya belum sampai nisab, boleh nggak orang zakat? Ya nggak, orang belum sampai nisab kok hartanya. Orang puasa sakit, boleh nggak puasa? Atau perempuan sedang haid ataupun nifas, boleh nggak puasa? Ya boleh. Tapi kalau urusan sholat, nggak ada alasan. Mau punya harta sampai nisab atau tidak, mau kaya ataupun miskin, mau sehat ataupun sakit, tetap punya kewajiban sholat. Hanya saja nanti ketika urusan fisik ada kekurangan, ada rukhsah itu keringanan. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk, kalau nggak bisa duduk ya duduk dan berdiri. Tapi tetap sholat. Beda sama masalah-masalah yang lain, bisa nggak bukan? Satu. Terkait dengan masalah din, karena beliau pernah bersabda begini, la dina liman la sholata lahu. Tidak sempurna agama seseorang walaupun dia sudah mengaku seorang muslim sementara tidak menunaikan sholat. Kenapa begitu? Kata beliau, innama mawdi'us sholati fid dini kama mawdi'ir ra'si fil jasadi. Posisi sholat dalam agama itu seperti posisi kepala dalam tubuh. Yang bisa bayangkan, tubuh nggak ada kepalanya, jadi apa? Mati gitu kan. Nah orang yang mengaku Islam tapi kok kemudian nggak ada sholatnya, ini masalah, kan? Makanya mari kita berusaha untuk perhatikan baik-baik, perhatikan dalam masalah ini. Yang kedua yang perlu saya perhatikan juga untuk masalah din ini, dan semoga ke depan kita bisa menjadi lebih bagus lagi, adalah kedekatan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Ini maaf, saya cuma sekedar memberitahu saja. Pernah ada sebuah penelitian begini, apakah setiap rumah tangga muslim sudah memiliki mushaf Al-Quran? Hasilnya apa kira-kira? Dalam penelitian itu belum tentu. Yang mungkin di sekitar kamu apa soalnya? Insyaallah di dalam rumah sudah ada mushaf. Mungkin di rumah juga ada 2-3 gitu kan. Tapi kalau jenengan agak ke Sukoharjo sana, Wudhu sana, Wonogiri sana, Turi sana, itu masih banyak rumah tangga muslim yang belum punya mushaf Al-Quran. Makanya wakaf Al-Quran ke daerah seperti itu masih ngirim ke sana gitu kan, untuk bagi-bagi MTF itu kan adanya. Satu. Yang kedua, dalam penelitian itu, apakah setiap rumah tangga muslim yang sudah punya mushaf Al-Quran dibaca setiap hari, kira-kira hasilnya apa? Prosentasenya semakin tinggi itu. Rupanya sudah banyak rumah tangga muslim yang sudah punya mushaf, tapi rupanya nggak dibaca setiap hari. Dibaca ketika pas ada
kematian saja. Ini masalah kemudian. Pertanyaan yang ketiga, dalam demikian itu, apakah setiap rumah tangga muslim yang sudah punya mushaf Al-Quran dan dibaca setiap hari diamalkan, persentasenya semakin tinggi. Nah itu apa namanya? Kita nggak usah ke yang tinggi-tinggi tadi, cukup yang kedua. Kita alhamdulillah di rumah sudah ada mushaf, kita berusaha untuk baca. Kita masih ingat dulu waktu kecil kita, kalau ibu kita bahkan kita janjikan sampai agak maghrib dan sebagainya, kita sekarang berusaha untuk mengikuti itu dengan menganjurkan anak-anak kita supaya rajin untuk membaca Al-Quran Karim ya minimal sehari sekali. Nah kita yang yang sudah membaca Al-Quran selama ini mungkin ada yang satu lembar, satu halaman atau dua halaman, ya ke depan kita berusaha meningkatkan lagi. Kalau kehidupan kita mau berbalik bagus ya. Jadi kalau yang selama ini satu halaman, ya besok dua halaman lah. Apalagi kita sudah menjelang Ramadan ini, yang sudah dua halaman, tiga halaman itu seterusnya. Bahkan seringkali dalam kajian-kajian saya itu saya anjurkan, Pak Bu, ada riwayat begini, riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar bin Amr bin As, ya pernah mampir kepada Rasulullah SAW dan masalah itu. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kepada beliau dan kepada kita sebelumnya sebagai umatnya, itu Al-Quran fi kulli syahr, atau fi kulli ishrin, atau fi kulli asyr, atau fi kulli sab'ati ayyam. Kata beliau, khatamkanlah Al-Quran itu sebulan sekali. Nah, Ibnu Umar bin Amr bin As tadi itu menjawab, ya Rasulullah, insya Allah saya sanggup. Ya sudah. Kalau bisa lagi 20 hari sekali. Amr bin As bilang, insya Allah saya sanggup. Kata beliau, ya sudah. Kalau bisa lagi 10 hari sekali. Kata Ibnu Amr bin As mengatakan, insya Allah saya sanggup. Ya sudah. Usahakan sepekan sekali. Hadis itu berarti di situ. Karena kalau kurang dari sepekan, mungkin nanti ada kewajiban-kewajiban lagi yang terlantar nanti kalau kurang dari itu. Ya. ABCD sebulan sekali, 20 hari sekali, 10 hari sekali, sepekan sekali. Kira-kira jangan pilih yang mana? ABCD. Pilihannya ABCD ya. Nah, rata-rata alhamdulillah jamaah kita yang sering kita kaji, itu milih yang A. Insya Allah Pak, saya berusaha memilih A. Alias berarti sehari 1 juz. Kan sebulan khatam. Nah ternyata waktu itu ada di antara bapak ibu yang kemudian, ya Allah Pak, Pak. Ternyata kalau sudah punya azam itu keinginan kuat untuk bisa. Dan sekarang beliau menikmati itu. Bahkan kalau tidak 1 juz katanya ada yang kurang. Persis seperti ketika orang jenengan kalau sudah menikmati salat duha, kalau nggak salat duha kan ada yang kurang gitu kan. Ini kita berusaha, jenengan mohon maaf ya, ini bisa kita semakin ke sana ya. Kita berusaha untuk menormalisasi hal-hal yang dulu mungkin agak berat, tapi kemudian saya bisa bersenang. Gini loh ya, kalau jenengan sudah punya azam tertentu, Allah itu pasti akan bantu. Saya kasih bukti konkret. Jenengan kalau mau bangun jam 3, punya niat begitu, kira-kira bangun nggak? Bangun, Allah akan bantu itu. Jenengan kalau punya niat besok puasa, walaupun cuma sahur segelas teh, sebutir kurma, kuat nggak? Kalau punya niat itu, Allah akan bantu itu. Nah, kalau jenengan punya keinginan tadi itu untuk bismillah lah, masuk rayu sawong tiap hari dikasih Allah 24 jam. Baca 1 juz itu kan 1 juz kan 20 halaman. 20 halaman itu paling berapa jam? Pinten? Harus 1,5 jam. Oke lah, harus 1,5 jam. Harus 1,5 jam kan dari 24 jam berapa persennya itu? Padahal dalam surat apa itu ya? Saya lupa dalam surat Al-Baqarah gitu kan. Kalau ada seseorang yang mau mengorbankan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan hal yang berlipat-lipat. Maka kalau hafal hasanah, ayu ifahu lahu al-afan katsiran. Allah yaqdiru wa yaqdiru wa ilaihi turja'un. Itu dia. Jadi ke depan monggo masing-masing
mengetahui, tapi intinya adalah kita berusaha untuk tingkatkan kembali tilawah Al-Quran. Nah, di Ngentan itu ada TPB, TPAB, TPAI. Jadi Taman Pendidikan Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah itu di Ngentan ada itu. Karena mohon maaf, ada sebagian bapak mungkin termasuk di Baki juga ada. Ya, itu mungkin ada yang belum bisa, kita bisa kan? Dan nggak lama-lama, tapi sebulan sudah bisa. Ya, kemudian sedikit demi sedikit, walaupun masih berulang beratur, tapi itu sudah memiliki pahala. Kan setiap huruf Al-Quran yang kita baca kan berpahala 10. Man qara harfan kalau hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin aliful harf lam harf mim harf. Jadi setiap orang yang baca satu huruf Al-Quran baginya adalah satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali. Dan kata beliau, saya tidak bilang alif lam mim satu huruf loh ya, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, alias 3 huruf. Jadi dengan baca alif lam mim itu sudah 30 kali. Walaupun jenengan tidak tahu artinya, karena ada sebagian yang nyangkal saya, Pak, kalau nggak tahu artinya apa dapat pahala? Dapat. Nah buktinya ini alif lam mim, siapa yang tahu artinya ya Pak? Jenengan lihat, ada buku tafsir mana yang menerjemahkan alif lam mim? Nggak ada. Ada kita kan nggak tahu artinya itu, tapi tetap kata Rasulullah, alif lam mim ada pahalanya, 30 malah. Walaupun nggak tahu artinya. Nah, ke depan, mohon maaf kalau ibu sekalian rahimahumullah, kita berusaha meningkatkan lagi, apalagi menjelang Ramadan, ya. Tadi ada beberapa bapak yang bilang, tapi Pak, saya dengar katanya ada salah seorang ulama yang khatam 3 hari. Pernah dengar ya? Khatam itu ada yang sehari, gitu kan? Ya boleh jadi kalau pas Ramadan, apalagi pas di akhir Ramadan, pas itikaf, karena orang udah nggak apa-apa. Nah kalau itikaf sangat mungkin, dan mungkin juga sehari khatam bisa aja, ya. Kalau bacanya dilanjak, ya 2 hari khatam juga kalau pas itikaf Ramadan ya. Jadi kalau kita menjalankan ibadah kita menjalankan kehidupan biasa, ya kata beliau tadi maksimalnya 7 hari sekali. Itu sudah hebat sekali itu. Karena kalau kurang dari itu nanti kita bisa meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain masalahnya. Makanya salah itu. Nah, anjuran kita boleh deh, kita nggak usah B, C, D tadi, yang aja kita usahakan. Berusaha untuk khatam sebulan. Nah, terkait dengan masalah itu dia. Nah, mohon dulu kepada Allah Taala. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatul amri, yang sekarang ini sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon kemudian berusaha untuk tingkatkan apapun yang terkait dengan masalah jin kita, insyaallah Allah akan mudahkan itu. Yang kedua, wa aslih li dunyaya, duniawi kita. Mau enggak mau kita hidup di dunia. Ya. Jadi Islam itu bukan agama yang materialistik, tapi yang realistik. Jadi kata para ilmuwan seperti itu adanya. Jadi memang dalam Islam tidak materialis, tapi tetap saja realis. Nyatanya kita sedang hidup dunia. Hidup dunia kan butuh urusan-urusan makan, minum, sabun, odol, pendidikan macam-macam kan. Nah kita mohon juga lagi ke depan ekonomi semakin seret apa semakin longgar ya? Longgar loh ya? Kata ibu seret. Apapun itu kejadiannya, udah ada kepada Allah Taala. Kan kita mohon kepada Allah Taala. Aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, yang kita sedang menjalani maisha, kehidupan di dunia ini. Apapun itu keadaannya, kita mohon semoga keluarga kita diberi mudah dalam urusan maisha kita, kehidupan dunia kita. Nah, ini yang perhatikan di dalam surat Al-Qasas gitu kan. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Betul, kita harus ibadah sholat macam-macam baca Al-Qur'an tadi ya untuk akhirat kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala wa la tansa. Jangan lupa nasibaka bagian kita adalah duniawi. Wong kita kan setiap hari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya. Tapi ingat dalam urusan duniawi hati-hati. Habis ayat itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalau urusan duniawi hati-hati ya. Kita harus berusaha untuk banyak-banyak berbuat ihsan kepada orang lain. Hati-hati wala tabghil fasad. Jangan tebar kerusakan. Jangan babat hutan-hutan itu. Gara-gara urusan dunia. Duniawi betul ya, orang lain Abdullah min tadi ahsin kata Allah. Jadi kita terus. Nah ini kata kunci. Jadi gini, kalau kita ingin duniawi kita itu baik-baik saja, satu kata kunci adalah kita harus selalu berbuat ahsin kama ahsana Allah, berbuat baik pada orang lain. Kan ada ayat lain dalam surat Al-Isra itu ya, in ahsantum li anfusikum. Ada penelitiannya. Nggak tahu sudah saya sampaikan sini nggak ya. Jenengan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering lah kalau dimergosokan. Kamu tahu di rumah itu ada telur asin. Suatu ketika roti, suatu ketika ada buah pisang, suatu ketika ada buah apa, wah, matoa. Suatu ketika ada sukun, kemarin di rumah ada sukun, tahu-tahu kan. Ya, jenengan nggak beli. Enggak minta, enggak nyolong, enggak rampok. Tahu-tahu ada, kenapa dia? Karena jenengan sudah berbuat ihsan kepada orang lain. Jenengan sudah praktekkan itu, jangan penelitiannya itu. Kenapa kau tahu-tahu di rumah ada pohon pisang? Apa pohon pisang? Buah pisang. Tapi mohon maaf ya, jangan salah niat. Kadang-kadang ada orang ketika saya kasih pengetahuan begitu salah niat. Gara-gara dia ingin buah matoa, dia baik-baik sama rumah yang ada pohon matoanya itu kan. Nah, itu kayaknya buruk itu. Pengen ada balasan. Enggak, ya. Ayatnya kan umum, laksir kama sama baik, ya. Kalau kita berarti kita disuruh berbuat ihsan pada yang lain. Bahkan kalau dalam lebih jauh lagi, enggak cuma kepada rumah manusia, tapi kepada seluruh makhluk kita disuruh berbuat ihsan. Jadi, jangan perhatikan sekali lagi, ya. Jangan kalau banyak ihsan kepada orang lain, siapapun itu pokoknya. Jangan punya kesanggupan dan bisa untuk berbuat kebaikan untuk orang lain. Saya pastikan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada Anda. Tahu-tahu di rumah ada apa, tahu-tahu rumah itu tadi. Aksen gampang banget. Tapi ingat ya, wala tabghil fasad. Ini mohon maaf ya. Saya kalau ketemu sama teman dari luar negeri itu kadang-kadang negara itu piye to ya, jange apa katanya? Dulu kita sebut dengan gemah riba. Loh Kinawi, saya kan sekarang belum tahu artinya itu. Pokoknya mau lah katanya begitu ya. Tapi masalahnya ini dia, ya terlalu banyak orang-orang yang tabghil fasad fil ardi gitu ya, yang menebar kerusakan. Jadi saya kemarin sempat lupa apa kita nggak boleh nebang hutan, gitu kan. Saya bilang nggak boleh. Boleh saja. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam itu Allah sudah izinkan nebang kayu. Saya Nuh loh ya bikin kapal kan dari kayu. Kalau nebang pohon dari mana kayunya? Jadi Allah izinkan itu. Yang nggak izinkan adalah menebar kerusakan. Bapak-bapak yang punya mbah-mbah dulu, yang perhatikan orang-orang dulu. Kalau mau nebang ori itu bahasa Jawa Timur ya, bambu. Itu nggak sembarang bambu loh ditebang. Mbah kita dulu ya. Jadi beliau tahu bambu mana yang bisa ditebang, bambu mana yang jangan ditebang. Yang perhatikan nggak dulu mbah kita. Kenapa kok begitu coba? Nah, itu dia. Jadi mereka butuh bambu. Dan ternyata yang ditebang itu yang memang sudah apa istilahnya? Mongsonya apa istilahnya? Apa istilahnya, ada istilah gitu. Dan betul, memang kuat kemudian. Generasi berikutnya buah-buah kabeh. Akhirnya baru sekian bulan misalnya orang tahu. Karena sebetulnya belum layak tebang. Nah, itu masalahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, ya betul kita disuruh untuk memperhatikan urusan duniawi. Tapi banyak-banyaklah ihsan kepada yang lain. Ihsan itu maksudnya apa sih itu? Dan jangan tempat kerusakan. Nah, negara kita ini terutama masih banyak orang yang suka menebar kerusakan, ya. Jadi nggak memperhatikan efeknya gitu kan kepada yang banyak atau kepada orang banyak terkait masalah itu. Kemarin urusan di Sumatera itu kan gara-gara ada masalah seperti itu adanya.
Baik ya. Kemudian satu lagi ya, ini penting. Alhamdulillah teman-teman di Solo sudah praktekkan ini. Jadi gini, salah satu di antara kata kunci dalam urusan duniawi kita ya, ilmu. Ayatnya jelas. Jadi pada kita surat Mujadilah ayat 11 itu kan, ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi setelah ada amanu tadi itu, yang pertama urusan din, urusan duniawi. Jadi perhatikan di dalam sejarah Islam, Islam itu pernah mencapai masa keemasan 5 abad loh padahal waktu itu. Gara-garanya apa coba? Gara-garanya waktu itu di samping orang-orang Islam punya iman, juga punya ilmu, sehingga bisa mengendalikan peradaban dunia saat itu. Disebut dengan zaman keemasan Islam. Orang-orang Eropa belajar tentang umat Islam. Sekarang yang mengendalikan peradaban dunia siapa? Yang punya ilmu, Amerika, Prancis, Rusia, Cina. Nah, mohon maaf, ada sebuah penelitian yang saya kira kadang-kadang saya juga agak ini. Nahnu qaumun la naqra. Kita umat Islam sekarang itu suatu kaum yang tidak suka baca, tidak suka berilmu. Nggak tahu kenapa tidak itu penelitian. Tapi yang jelas dulu zaman masa keemasan umat Islam itu, katanya waktu itu orang-orang Islam kebiasaannya adalah rohatuhum kiroa wajiduhum kita betul kita. Orang-orang Muslim zaman keemasan dulu itu rehatnya membaca buku, seriusnya nulis buku, sehingga buku-buku peninggalan zaman ulama-ulama zaman itu banyak sekali, dan bukan cuma dalam masalah-masalah agama, masalah-masalah pengetahuan umum, sampai sekarang buku-buku beliau-beliau itu disimpan di perusahaan-perusahaan Eropa. Karena begitu dulu, rehatnya baca, seriusnya nulis. Coba umat Islam sekarang, istirahatnya apa? Tidur. Seriusnya apa? Makan. Kita berusaha untuk merubah ini, ya kita berusaha untuk motivasi terus terkait masalah. Dulu mana ya, tahun berapa ya dulu? Saya awal-awal masuk Solo itu SD, SMP di Solo itu yang ranking itu, mohon maaf ya, itu SD SMP-nya teman orang-orang salib itu dulu. Nah, alhamdulillah sedikit menjadi kita berusaha untuk pacu nama masalah ini, dan kemudian muncul, dan sekarang sudah berbalik. Alhamdulillah SD SMP Islam tidak bisa menduduki yang atas. Menyalu, bukan menyalu. Saya mau cerita sedikit. Saya pernah sengsara dalam kehidupan gara-gara nggak tahu ilmu sederhana. Jadi gini ceritanya waktu itu. Jangan tahu tandon ya, tandon air di atas loh, yang warnanya oranye itu. Itu waktu itu gara-gara saya belum punya ilmunya, maka setiap 4 bulan, 6 bulan atau paling enggak setahun sekali harus bersihkan itu, kan banyak lumutnya di dalam itu kan, harus bersihkan itu, harus naik kan tempatnya di atas tuh, ya sengsara sekali itu, gara-gara nggak punya ilmunya. Tetapi setelah punya ilmunya, alhamdulillah bertahun-tahun nggak usah bersihkan lagi. Ini urusan ilmu, jadi urusan duniawi, urusan ilmu. Gara-gara saya sudah tahu ilmunya, akhirnya apa? Sudah saya lakukan itu, sudah bertahun-tahun, nggak pernah lagi naik. Dan bersih terus, tahu ilmunya. Berarti jadikan yang punya tandon salah ya, masa bersihkan terus. Ilmunya sederhana, itu ilmunya gara-gara saya dapatkan bukan dari kampus, bukan dari apa? Dari tulang adem. Jadi waktu itu ada masalah di saluran, Pahlawan. Saya panggil, kemudian dia cek ke atas, kemudian Pak ini, Pak, rumutan ini. Iya Pak, saya biasa bersihkan tiap 4 bulanan sekali. Jadi nggak usah bersihkan kalau begini. Nah, saya dikasih ilmu. Dan tulang adem. Ilmunya sederhana, apa itu? Kita disuruh untuk make cat dengan cat gelap. Di luarnya bukan di dalamnya, apa di dalamnya susah ya. Jadi dibersihkan aja, seperti biasa bersihkan. Nah, habis bersihkan kemudian jangan cat dengan cat gelap di luarnya. Terserah mau biru tua, mau merah tua, mau coklat tua, mau apa. Insya Allah bertahun-tahun ya nggak bakal bersihkan lagi. Sepanjang catnya masih ada ya. Nah kalau nanti catnya jangan melupas, harus urusan ilmu, duniawi. Ibu-ibu misalkan, siapa yang suka, ibu-ibu yang suka masak roti baru kukus, yang tahu ilmunya sampai udah tahu beda dong.
Yang tahu ilmunya bisa ngembang bagus, yang tahu ilmunya ya. Ini urusan duniawi. Tapi yang nggak tahu ilmunya apa? Amblok banget. Urusan duniawi ini. Ini warna apa bisa mengatakan Allah ya, kita berusaha untuk motivasi anak-anak kita. Misalnya tadi urusan yang pertama ya din yang sampai lupa, tapi juga ilmu. Ini urusan duniawi kita harus berusaha untuk kendalikan diri kita ke depan. Ya, bagaimana? Nah, ayatnya jelas ya fa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma. Nah, dalam sebuah riwayat ya, walaupun riwayat ini sanadnya masih dipertentangkan oleh para ulama hadis, tapi banyak di antara ulama hadis yang menyatakan maknanya bagus gitu kan, dan syaratnya masih bisa dipertahankan. Apa itu? Kun aliman, aw muta'aliman, aw mustami'an, aw muhibban, wala takun khamisan. Wahai umatku sekalian, jadilah orang yang alim, pandai, ngerti. Tapi kan susah ya kadang-kadang untuk orang bisa ngerti atau pandai gitu kan. Ya sudah, muta'alim, mau belajar. Kalau ada yang belum tahu caranya bikin roti kukus bisa membang, ya belajarlah kepada yang tahu. Ya, begitu adanya. Muta'alim, mau belajar. Au mustami'an, atau mau mendengar. Mungkin kan cara belajar sok bayar dan sebagainya gitu kan, kalau mau belajar gitu kan, kadang-kadang ilmu yang cukup penting, kadang-kadang kita kalau mau belajar harus bayar sekian-sekian. Jadi kita mustami aja. Mau mendengar bocoran dari orang yang pernah belajar gitu kan, mustami. Nah sekarang di dunia juga banyak gitu kan, ada bocoran-bocoran ilmu gitu kan, kita berusaha untuk mustami. Tapi kadang-kadang mohon maaf ya, untuk menjadi pintar juga agak sulit, untuk menjadi muta'alim mau belajar juga agak sulit, untuk mustami pendengaran juga rada ada masalah gitu kan. Kan mungkin seperti itu kan. Apa kata beliau? Au muhibban, atau suka ilmu. Kalau dirinya sendiri tidak bisa memotivasi anaknya, cucunya untuk berilmu. Muhibban, suka ilmu. Jangan sampai kemudian malah cucunya yang mau sekolah atau malah disuruh wala takun khamisan. Kata beliau, jangan jadi orang yang beriman. Sudah nggak pinter, nggak mau belajar, nggak mau mendengar, nggak suka ilmu, patah alik, engkau akan hancur di dunia. Nauzubillah min dzalik. Ini dia. Dan kalau kita bicara masalah, oh ya, saya berbisik waktunya habis pak. Ini kan ada ilmu udah masuk gitu kan, saya baru tahu. Nah, kalau saya nggak ada ilmu nggak tahu gitu kan. Jadi pentingnya ilmu. Jadi urusan, mohon maaf ya, kalau kita bicara masalah ilmu tidak harus di bangku kuliah, bangku sekolah loh, enggak loh ya. Kan saya tadi sudah bilang, saya dapat ilmu malah dari tukang ledeng, gitu kan. Jadi ilmu bisa didapat dari manapun. Ya pokoknya segala macam ya yang bisa mempermudah kehidupan kita, ya itu kita berusaha besar. Ada yang nanya, lupa bagaimana kalau dari orang kafir? Walaupun ini hasil dari orang kafir ini, HP ini. Urusan duniawi nggak soal, nggak apa. Itu urusan mamalah masalahnya. Iya, urusan mamalah. Jadi ini dia. Nah, semoga saja ke depan ya urusan duniawi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di samping tadi urusan din, asli dini, ada di wa ismatul amri. Nah, yang kedua wasfi dunia ya, urusan duniawi kita. Nah, nanti yang ketiga wasfi akhirati, akhirat. Bagaimana nanti agar supaya bisa diberi kemudahan akhirat kita, hisab kita. Nah, kemudian insya Allah satu dua tiga tadi sudah berusaha untuk dilakukan. Wasadil hayata ziyadatan li kulli hayat. Sisa hidup kita yang kita nggak tahu berapa tahun lagi. Ada yang tahu? Kita diberi kita berapa tahun lagi, gitu kan? Nah, itu sudah hak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi yang penting ziyadatan li kulli hayat, menjadi tambah kebaikan. Bukan kata orang tua-tua apa? Maksudnya apa? Saya sampai sekarang nggak tahu maksudnya itu. Maksudnya apa itu? Kalau menjadi musuh bagus. Ada dia ya. Jadi kita nggak tahu ya sisa hidup kita. Tapi yang penting adalah ziyadatan li kulli khair, tambah kebaikan. Nah, nanti kalau pas Allah mengambil kita, waj'alil mauta rahatan li min kulli syai, menjadi husnul khatimah. Itu kira nanti jenengan share atau kalau jenengan ini mau di internet ya kan, jenengan ketik nanti Muslim, karena ada di Sahih Muslim, nomornya 2720, ketemu itu hadis. Ya.
Sekarang jelas yang muslim dia. Yang jangan ketik aja muslim. Nomor 2720 Nah, nanti ketemu, nanti jangan aku berusaha untuk baca. Insya Allah 2-3 bulan sudah hafal sendiri itu. Nah, sambil kemudian jangan yang punya masalah-masalah terkait dengan rumah tangga dan sebagainya, kita berusaha untuk mohon kepada Allah SWT agar selain diberi kemudahan dan kebaikan untuk tahun-tahun depan. Begitu insya Allah yang master dan Allah yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Ada tanya jawab nggak ini? Biasanya nggak ada apa itu. Baik ya, kamisnya dulu insya Allah apa yang kita bisa tadi semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi memberi kemudahan kepada kita semuanya, berikan berkah dan rahmatnya kepada kita, anak cucu kita, dan semoga saja kelak ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil kita dalam keadaan husnul khotimah dan dimudahkan hisab kita semuanya, dan insya Allah Allah kumpulkan kita semuanya di Jannatin Na'im. Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sampai sini dulu, yang benar kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yang salah kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mohon maaf atas kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha innaka waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa ilmin la yanfa' wa nabatin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.